Halo teman-teman semua, saya masih di rumah sakit, tapi hari ini saya sudah jauh lebih membaik dan daripada saya bengong-bengong, saya mau jawab pertanyaan beberapa teman-teman di kolom komentar. Pertanyaan dari Tanate Sute 2TK. Apakah mah bisa mengkonsumsi seperti roti dan setiap saat minum air panas? Sebenarnya roti itu tergantung. Saya sendiri saat ini sedang tidak bisa minum kopi dan roti ya. Kemarin saya coba makan bakpao, langsung rasanya perut nggak enak gitu ya. Jadi kembali ada gejala mual, gastritis yang kemarin timbul akibat penggunaan obat anti radang ya yang kuat. Jadi saya sementara tidak dulu. Nah, buat teman-teman yang punya masalah seperti itu juga jangan coba-coba. Kalau kita berbicara tentang pengobatan, tentunya ini akan berhubungan dengan situasi orang tersebut. Contohnya seperti pertanyaan Kasahuri 7799. Dok mau bertanya, kalau mengalami kecemasan, diberikan obat alprazolam, itu benar nggak? Benar, karena alprazolam itu adalah obat anti cemas, khususnya anti cemas panik. Jadi ingat ya, ini untuk anti cemas panik dan sebaiknya diberikan oleh orang yang paham seperti dokter jiwa, dokter spesialis kedokteran jiwa. Apakah Arkin juga bisa mengobati psikosomatik? Nah, menarik nih karena kalau kita berbicara tentang obat trihexyphenidyl yang kandungannya Arkin ini itu sebenarnya dia adalah obat anti Parkinson. Tapi dalam dosis kecil memang dia punya efek menenangkan. Ya, jadi mungkin bisa saja, tapi ini tergantung dokternya. Jadi kembali lagi pertanyaannya ditujukan kepada dokter. Saya setiap malam terbangun seperti menelan benda-benda aneh seperti gundu. Ini sih eh, terbangun karena menelan mimpi atau karena memang perasaannya. Kalau memang perasaannya seperti itu, coba cek dulu lambungnya. Biasanya kadang-kadang ada masalah di lambung. Pak, saya mengalami schizophrenia, susah tidur. Apa harus minum obat seumur hidup? Nah, ini yang membedakan dulu pernah saya bahas tentang perbedaan schizophrenia yang nggak bisa tidur dengan pasien gangguan cemas depresi lainnya. Kalau pasien schizophrenia itu biasanya nggak bisa tidurnya itu karena dopaminnya meningkat. Sedangkan kalau orang depresi cemas itu disebabkan karena faktor dari sistem GABA sistemnya yang terlalu aktif ya. Jadi harus ditekan makanya sama obat-obat anti cemas biasanya awal-awalnya. Tapi kalau orang yang schizophrenia dia dopaminnya ketinggian. Jadi memang sebaiknya minum obat untuk menyeimbangkan dopamin tersebut. Masalah obat seumur hidup itu memang seringkali kita temukan hampir lebih dari 80% pasien akan mengalami keberulangan. Jadi sebaiknya memang kita eh, minum obat yang teratur ya. Jadi jangan lupa gitu. Alprazolam itu tidak disarankan. Hampir jarang sekali kita menyarankan alprazolam untuk ibu hamil ya. Jadi sebaiknya tidak digunakan. Dok, apabila kecemasan tidak segera diobati, apakah menunjuk kejiwaan? Wah, ini pertanyaannya nih agak sulit. Sulit. Kenapa saya katakan? Bukan sebenarnya sulit sih, tapi menurut saya kenapa sih kita sulit memahami bahwa gangguan kejiwaan itu adalah banyak. Misalnya gangguan cemas, gangguan apa namanya depresi gitu ya, gangguan eh, psikotik atau schizophrenia, gangguan kepribadian gitu ya. Tapi ini juga seringkali salah diartikan oleh para teman-teman wartawan sekalipun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang
artis lawas pernah mengalami kesulitan untuk bertemu dengan orang lain, anxiety, sampai dia mengalami sakit jiwa. Ya ampun, itu anxiety itu ya sakit jiwa. Kenapa sih itu ya salah ngomong? Ya sakit jiwa itu kan orang mikirnya gila gitu ya, si Sufur ini ya, ya tidak ya teman-teman ya. Udah diundang berkali-kali ngomongnya susah bener sih gitu ya. Bahwa gangguan kejiwaan itu banyak sebabnya. Kita memang lebih sering mengatakan gangguan kejiwaan, bukan sakit jiwa gitu ya. Tapi bukan berarti schizophrenia itu hanya artinya sakit jiwa. Gangguan kejiwaan itu sebabnya banyak jenisnya. Jadi nggak usah terlalu membuat spesifikasi sendiri ya. Seolah-olah sakit jiwa itu seperti hanya satu rujukannya yaitu gila gitu. Nggak bener itu ya, salah itu kan udah dibilangin berkali-kali. Nah, sakit apa dok? Cepat sembuh ya. Terima kasih ya. Ya masih di rumah sakit ini. Menunggu proses penyembuhan. Mudah-mudahan besok sudah bisa keluar. Tapi belum bisa praktek ya. Harus istirahat. Apalagi nih. Eh, apakah obat racikan nggak berbahaya dikonsumsi tahunan buat antidepresan? Sebenarnya obat racikan itu kan di Indonesia juga saya gunakan. Ya, walaupun mungkin kebanyakan kalau pasien psikosomatik itu kan obatnya dimakan 3-6 bulan lah, jarang terlalu lama. Jadi kita harus belajar juga untuk mengatasi kondisi sendiri selain daripada obat. Tapi ada beberapa kondisi seperti depresi, bipolar ya itu tidak bisa kalau nggak makan obat. Kalau Anda minum vitamin B kompleks malah tambah cemas, ya jangan diminum dong. Jangan-jangan sebenarnya problemnya bukan di kondisi itu. Memang ada beberapa orang yang kalau tegang itu dia minum obat, bukan minum obat, sorry, minum vitamin B itu malah makin tambah tegang. Kalau GERD itu bukan spesialisasi saya ya, itu dokter penyakit dalam. Saya itu lebih sering menangani kasus komorbid dari GERD atau orang itu menganggap dirinya GERD tapi sebenarnya dia bukan GERD itu. Ya. Menghilangkan ingatan ya nggak bisa ya, makanya teman-teman itu sering salah tangkep tuh kalau ngomongin soal hipnoterapi. Banyak di antara teman-teman yang menganggap hipnoterapi itu adalah suatu cara yang bisa menghilangkan ingatan, jadi seperti kayak luka-luka lama gitu kepengen dihilangkan gitu ya, padahal tidak demikian adanya. Karena bagaimanapun yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita secara sadar dan kita mampu untuk mengendalikan kondisi tersebut. Kalau enggak, ya bolak-balik aja terus. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang support system atau dukungan dari lingkungan atau dari problem-problem yang kita tahu, maka memang kita perlu waktu untuk bisa mengendalikan itu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa serta-merta meminta orang untuk mengerti kita. Banyak di antara kita secara umum pengen dapat ini, dapat itu, tapi ya belum tentu dapat kan? Itu yang menjadi problem. Jadi ya terkadang apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Maka daripada itu fokus saja pada apa yang kita masih bisa lakukan. Contohnya, bagaimana kita belajar untuk mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik, supaya kita bisa nyaman dengan diri kita juga, ya. Dan caranya jangan terlalu pasif. Teman-teman itu kadang-kadang mau hipnoterapi karena inginnya pasif gitu ya, pengennya tuh kalau bisa dapat sesuatu yang segera gitu, beres, cepet. Makanya kenapa orang minta hipnoterapi, karena dipikirnya itu hipnoterapi itu bisa ngilangin segerah semuanya gitu.
Ya, padahal ya nggak begitu. Ya, maka daripada itu perlu kita perhatikan kondisi-kondisi seperti bagaimana menjaga diri sendiri agar lebih baik. Kita saja, saya sendiri juga menyadari yang sudah berusaha untuk menjaga diri dengan baik kadang-kadang tetap kena penyakit kan? Dan kita nggak pernah tahu tuh dari mana penyakitnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.